Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Savana Putra Ditama dengan NIM 28050974100 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi C. Jaringan komputer. Definisi: jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Tujuan: agar dapat mencapai tujuan, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan service. Tujuan: saat dua atau lebih komputer saling berkomunikasi atau bertukar data, sebenarnya ada bagian-bagian dari jaringan komputer yang menjadi pihak yang menerima atau meminta layanan disebut dengan klien, dan yang memberikan atau mengirimkan disebut dengan server. Jaringan komputer berdasarkan daya jangkau. Jaringan PAN. Jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi seperti komputer dengan perangkat-perangkat lain seperti handphone, speaker komputer, dan perangkat lain. Jangkauan jaringan komputer ini relatif sangat dekat, sehingga tidak bisa menjangkau jarak yang jauh. PAN dapat digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi sendiri. Komunikasi intrapersonal. Contoh, penggunaan jaringan PAN antara lain yang menghubungkan HP dengan laptop, menggunakan Bluetooth untuk menghubungkan mouse, printer, atau HP ke komputer. Jaringan LAN, Local Area Network, adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Konsep jaringan LAN cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan Token Ring. Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 megabit atau second. Sebagian besar LAN menghubungkan peralatan yang berjarak 2000-an kaki. LAN yang menggunakan teknologi jaringan wireless atau nirkabel dengan Wi-Fi dan dikenal dengan nama Wireless Local Area Network (WLAN), contohnya Wi-Fi dan Bluetooth. Jaringan MAN. Metropolitan Area Network adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dari satu kota ke kota lainnya, seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN di antar 10 hingga 50 km. MAN merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antara pabrik atau instansi, dan kantor-kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Jaringan WAN. Wide Area Network adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas. Konsep jaringan ini sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dari negara satu dengan negara lainnya, alias antar negara, bahkan bisa juga antar benua. Salah satu contohnya adalah fiber optik, di mana pemasangannya ditanam di dalam tanah maupun di bawah laut. WAN bisa terdiri dari switch, lines transmisi data lewat jaringan telepon, dedicated line, jaringan yang tersambung terus-menerus, microwave, dan satellite communication. Salah satu contoh WAN adalah Internet. Jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan peladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Jaringan berkabel (wired network). Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antara komputer jaringan. Jaringan nirkabel (wireless network) merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini, tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Jaringan klien server. Pada jaringan ini, terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer klien. Komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini, tidak ada komputer klien maupun komputer server, karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server.
Topologi jaringan. Topologi bus. Topologi bus ini hanya menggunakan satu kabel saja, sehingga media komunikasi atau media transmisi dan kabel tersebut menjadi pusat bagi seluruh server yang terhubung. Masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menggunakan konektor BNC tipe Type T, lalu diakhiri dengan terminator 50 ohm pada ujung blok. Jika kabel putus, maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi dengan yang lain. Topologi star. Topologi yang mempunyai satu penghubung sebagai pusat hub atau switch dari setiap komputer yang terhubung. Hub atau switch posisinya di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung. Cara kerjanya yaitu apabila ingin bertukar dengan satu nama lain, maka data itu akan mengalir ke hub atau switch terlebih dahulu, baru kemudian akan menuju ke komputer yang meminta atau yang akan menerimanya. Kekurangan dari topologi ini adalah apabila host CPU tidak berfungsi, maka seluruh komputer atau komponen tidak dapat saling berkomunikasi. Topologi star. Kelebihan: tingkat keamanan termasuk tinggi, tahap terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk, akses kontrol terpusat. Kekurangan: jika jaringan pada terminal pusat, jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Topologi ring. Topologi ring yang rangkaiannya membentuk cincin dan berupa titik. Masing-masing titik bagian kanan dan kiri terhubung ke dua titik lainnya sampai komputer pertama dan komputer terakhir terhubung. Titik yang ada pada topologi cincin berfungsi memperkuat sinyal di setiap rangkaiannya, atau bisa disebut dengan radiator. Metode ini sinyal dan aliran data akan tetap stabil. Arah aliran datanya juga bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam, tergantung dengan kebutuhan. Kelebihan: mudah untuk dirancang dan diimplementasikan, hemat kabel, mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Kekurangan: pengembangan jaringan lebih kaku karena memindahkan, menambah, dan mengubah perangkat jaringan dan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi yang jaringannya dapat terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Masing-masing komputer setidaknya memiliki dua jenis sambungan, yaitu pertama, kabel yang terhubung dengan komputer lainnya, dan kabel lainnya terhubung ke file server. Topologi ini disarankan untuk penggunaan yang cangkupannya kecil, bukan yang besar, karena topologi ini sangat sulit untuk dikendalikan dan rumitnya dalam mengatur sambungannya. Kelebihan: privasi dan security pada topologi mesh lebih terjamin, karena komunikasi yang terjadi antar dua komputer tidak akan dapat diakses oleh komputer lainnya. Kekurangan: membutuhkan banyak kabel dan part I/O. Semakin banyak komputer di dalam topologi mesh, maka diperlukan semakin banyak kabel, links, dan port I/O. Topologi free. Topologi yang bertingkat dan hierarki antar koneksi menggunakan hub atau switch sebagian media transmisinya, dan masing-masing dari hub atau switch tersebut terhubung dengan file server. Topologi free merupakan kombinasi dari topologi star dan topologi bus, namun yang membedakannya yaitu topologi tree terdapat banyak hub atau switch dengan jaringan dan sistem hierarkinya. Referensi dari Astuti Aika 2020, jaringan komputer, Nugroho A 2008, telekomunikasi dan jaringan komputer, Widianto MC 2007, jaringan komputer dan pengertiannya. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.